Yang pertama teman-teman, masukkan gula pasir 40 gram ke dalam suatu wadah. Tambahkan 1 butir kuning telur. Berikan vanili cair secukupnya saja dan bisa diganti dengan vanili bubuk ya. Masukkan garam seujung sendok teh saja. Dan susu bubuk 1 sendok teh. Dan khusus untuk pemula, saya selalu menyarankan untuk memakai ragi. Sebaiknya memakai ragi kering aktif ya. Jangan memakai ragi instan. Ukurannya kira-kira sebesar kepala jarum pentul. Jangan kebanyakan. Ragi ini hanya membantu kerja soda bekerja lebih baik. Kalaupun ada yang tidak memakai ragi ini, sudah bisa dipastikan jam terbangnya sudah tinggi. Dan itu rata-rata pedagang martabak yang sudah kawakan. Daripada Anda sebagai pemula selalu gagal, coba deh pakai ragi saja. Kalaupun tidak ada ragi kering aktif, pakai saja ragi instan, pasti berhasil. Oke, tambahkan air 250 ml dan disisakan sedikit ya. Kemudian diaduk-aduk sampai bahan-bahan yang kita masukkan tadi bisa tercampur dengan baik. Kemudian tambahkan tepung terigu 250 gram. Saya memakai tepung terigu protein sedang ya. Masukkan 2 kali tahapnya. Supaya tidak begitu berat ketika diaduk. Kita aduk lagi. Setelah tepung terigunya sudah basah semua, lalu kita akan tambahkan tepung terigu yang masih kita sisakan tadi. Dan kita aduk lagi. Kita aduk-aduk semuanya. Nah, sekarang kita mengadon seperti ini ya. Kita tarik adonannya ke samping sambil kita naikkan ke atas dan gesek ke dinding wadahnya supaya terbentuk gluten dari tepung terigu ini. Nah, teknik mengadon ini harus benar-benar diperhatikan ya dan dikuasai oleh seorang pemula. Lakukan tindakan yang seperti ini sampai adonan ini menjadi lembut, halus, dan elastis. Cukup seperti ini saja adonannya, jangan terlalu halus. Kemudian kita tutup dan diistirahatkan selama 3 jam. Setelah masa istirahatnya sudah selesai, lalu kita buka. Dan saya akan masukkan soda 1/4 sendok teh. Kemudian diencerkan atau dilarutkan dengan sedikit air. Dan kita aduk-aduk sampai soda ini menjadi homogen dengan adonannya ya. Nah, ini adonannya masih agak kental. Dan saya perlu tambahkan sedikit air lagi supaya bisa mendapatkan tingkat kekentalan yang pas. Kita aduk-aduk lagi. Kita aduk terus. Nah, ini dia ya. Kira-kira seperti ini lembutnya. Kemudian kita tutup dan kita urus dulu loyangnya. Kita panaskan loyangnya dengan menyalakan api besar sampai loyangnya sudah panas. Ya, ini ya. Loyangnya sudah panas. Kemudian kita kecilkan kembali apinya. Nah, setelah sudah kecil, lalu kita tuang adonan ke dalam loyangnya. Dan bentuk pinggiran dari martabaknya. Nah, kita besarkan kembali apinya. Dan kita tunggu beberapa saat sampai adonan ini mengembang. Perhatikan ya. Nah, ini adonannya sudah mulai naik, mengembang, naik ke atas. Ya, bermunculan bintik-bintik atau gelembung-gelembung di tengah-tengah adonannya. Dan sekarang sudah bisa kita tabur gula pasir di atasnya. Setelah itu kita kecilkan kembali apinya. Dan kita tutup, jangan lupa beri celah uap panasnya ya. Jatuh, maaf ya. Dan kita tutup kembali. Kita tunggu beberapa saat, nanti kita akan cek ya, kita lihat. Nah, ini udah mulai kering ya, bagian atasnya tinggal putih-putih sedikit aja. Dan kita tutup kembali, nggak usah lama, 15 detik atau 20 detik deh. Lalu kita akan buka, kita lihat. Nah, ini benar-benar udah kering ya, dan sudah matang. Langsung kita angkat. Dan kita taruh di telenan. Kemudian dengan cepat kita tutup kembali.
15 detik atau 20 detik deh. Kemudian kita buka dan cepat-cepat kita beri margarin supaya martabaknya ini nanti lebih lembut lagi dan lebih gurih ya. Kemudian saya akan potong bagian tengahnya. Saya atur dulu posisi martabaknya ini supaya lebih enak ketika saya potong. Nah, ini saya potong dan berikan topping. Topping ini sesuai dengan selera masing-masing ya. Apapun bisa menjadi topping. Yang penting selera. Kemudian saya akan lipat. Nah, kita lihat bagian tengahnya ya. Nah, ini dia sarangnya merata. Ya, benar-benar matangnya merata ya. Tidak ada yang bantat di tengah-tengahnya ya. Dan kalau dilihat dari kulit bagian atasnya ini, warnanya merata. Tidak ada yang gosong di tengah-tengahnya ya. Bagus, tidak ada bintik-bintiknya dan mulus. Warnanya tidak terlalu gelap. Nah, teman-teman semuanya, demikianlah tutorial ini saya buat dan selamat mencoba. Semoga berhasil. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya.